Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Ayub 42 ayat 1 sampai ayat 6. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Yang pertama adalah dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Yang kedua adalah dari Alkitab Bahasa Indonesia versi Firman Allah yang hidup. Saya akan mempergunakan kedua versi ini, yaitu terjemahan baru dan Firman Allah yang hidup, secara berganti-gantian pada saat saya mengutip ayat-ayat di dalam Firman Tuhan untuk renungan kita kali ini. Ayat emas kita kali ini adalah dari Ayub pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Latar belakang dari Ayub adalah sebagai berikut. Menurut Ayub pasal 1, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Firman Tuhan ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Ayub adalah seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Namun demikian, nas kita dan konteksnya secara tersurat maupun tersirat menunjukkan bahwa Ayub tidak mengenal Tuhan dengan benar, sebagaimana secara tersurat dan tersirat dinyatakan di pasal 42 ayat 3. Engkau bertanya siapakah orang yang demikian bodohnya sehingga ia tidak mau mengakui segala sesuatu tentang Allah dengan mengucapkan kata-kata yang tidak berpengetahuan. Akulah orangnya, aku telah berbuat lancang karena aku telah membicarakan perkara-perkara yang tidak ku ketahui dan tidak ku pahami, perkara-perkara yang terlalu ajaib bagiku. Dan di ayat 6, karena itu aku membenci diriku dan aku duduk dalam debu serta abu sambil menyesali segala perkataanku. Dari kedua ayat firman Tuhan ini, secara tersirat Ayub sendiri mengakui bahwa akan perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara Tuhan ini tidak dimengerti oleh Ayub, tidak difahami oleh Ayub, dan perkara-perkara Tuhan ini terlalu ajaib bagi Ayub. Yang salah satu penafsirannya adalah akan perkara-perkara Tuhan, akan Tuhan.
akan apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan Ayub. Ayub tidak memiliki kapasitas sebagai manusia untuk mengerti, untuk memahami perkara-perkara Tuhan itu. Untuk mengerti, untuk memahami akan Tuhan. Ayub belum mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Dan atas belum mengenalnya Ayub akan Tuhan, perilaku Ayub adalah membenci dirinya sendiri, menyesali segala perkataan yang pernah dia ucapkan akan Tuhan. Pada saat ia masih belum mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Padahal Ayub adalah seorang yang saleh, adalah seorang yang jujur, adalah seorang yang takut akan Tuhan. Sebagaimana dinyatakan di pasal 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan sebagaimana difirmankan oleh Tuhan sendiri di pasal 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Padahal Ayub sangat diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana dinyatakan di pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Namun ternyata berdasarkan pengakuan dari Ayub sendiri, Ayub masih belum mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Bahkan umat Tuhan yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan, bahkan umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan sekalipun, sebagaimana ditunjukkan oleh nas kita kali ini dan konteksnya, umat Tuhan ini yang di dalam nas kita adalah Ayub, belum tentu mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya, dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Secara tersurat dan tersirat, nas kita kali ini juga menunjukkan kepada kita bahwa demi kemuliaan bagi Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan berkenan mengizinkan umatnya yang di dalam konteks renungan kita ini adalah Ayub untuk bergumul, untuk menderita sengsara. Sebagaimana ditunjukkan di pasal 1 ayat 12. Maka Allah berfirman kepada iblis, engkau boleh melakukan apa saja terhadap harta bendanya, tetapi jangan menyakiti tubuhnya. Lalu pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tidak lama setelah itu, ketika putra-putri Ayub sedang makan bersama di rumah saudara sulung mereka, datanglah musibah menimpa mereka. Sebagaimana ditunjukkan di pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Maka Allah berfirman kepada iblis, perbuatlah terhadap dia sekehendak hatimu, tetapi janganlah engkau mengambil nyawanya. Lalu pergilah iblis dari hadapan Tuhan dan menyerang Ayub dengan penyakit bisul yang hebat, yang menimpanya dari kepala sampai ke telapak kakinya.
sebagaimana ditunjukkan di pasal 2 ayat 12 dan 13. Keadaan Ayub sangat berbeda sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Sambil meratap dengan keras, mereka merobek jubah mereka dan menaburkan debu ke atas kepala mereka sebagai pernyataan sedih. Lalu mereka duduk di tanah mendampingi Ayub selama 7 hari 7 malam tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadanya, karena mereka melihat betapa beratnya penderitaan yang sedang ditanggungnya. Demikianlah kemudian Tuhan berkenan memberkatkan kepada Ayub, yaitu pengenalan akan Tuhan dengan sebenar-benarnya, yaitu pengenalan akan Tuhan sebagaimana Tuhan menghendaki umatnya untuk mengenal Tuhan. Sebagaimana ditunjukkan di ayat emas kita kali ini, pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Firman Tuhan secara tersurat dan tersirat juga menunjukkan kepada kita bahwa pada saat Tuhan memberkatkan pengenalan akan Tuhan yang sebenar-benarnya kepada umatnya, Tuhan juga memberkatkan penyesalan dan pertobatan kepada umatnya itu. Sebagaimana dinyatakan di pasal 42 ayat 6, yang menurut versi firman Allah yang hidup adalah, karena itu aku membenci diriku dan aku duduk dalam debu serta abu sambil menyesali segala perkataanku. Yang menurut versi terjemahan baru adalah, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Yang ditafsirkan sebagai Ayub menyesali perbuatannya, dan Ayub bertobat atas perbuatannya. Penyesalan dan pertobatan Ayub yang adalah karya Tuhan di dalam diri Ayub ini adalah atas ketidakmengertian, adalah atas ketidakfahaman Ayub akan Tuhan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dimengerti dan difahami oleh Ayub akan diri Tuhan. Pada saat Tuhan berkenan memberkatkan pengenalan yang sebenar-benarnya akan diri Tuhan kepada umatnya, Tuhan juga berkenan mencapai tujuan Tuhan, yaitu Tuhan memuliakan diri Tuhan melalui umatnya. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat ditunjukkan oleh firman Tuhan di pasal 1 ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan memuliakan diri Tuhan melalui karya Tuhan, karya Roh Kudus Tuhan, melalui Ayub. Yang untuk mudahnya kita katakan saja, Tuhan memuliakan dirinya melalui Ayub umatnya. Pada saat Tuhan berkenan memberkatkan pengenalan yang sebenar-benarnya akan diri Tuhan kepada umatnya, yang di dalam nas kita ini adalah Ayub,
Tuhan berkenan pula memberkatkan kepada umat-Nya ini berkat-berkat yang luar biasa yang datangnya hanya dari Tuhan saja. Sebagaimana dinyatakan baik secara tersurat maupun tersirat oleh firman Tuhan di pasal 42 ayat 10 dan ayat 12. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Tuhan berkenan memberkati Ayub, umat-Nya itu, dengan luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Demikianlah renungan kita kali ini akan mengenal Tuhan dengan benar. Yang mana mengenal Tuhan dengan benar itu adalah sesungguhnya berkat yang datangnya dari Tuhan bagi umat Tuhan. Dan pada saat Tuhan memberkati kepada umat-Nya pengenalan akan diri Tuhan yang sebenar-benarnya, yaitu pengenalan akan diri Tuhan untuk dihidupi oleh setiap umat-Nya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan juga memberkatkan kepada umat-Nya penyesalan dan pertobatan atas ketidakmengertian, atas ketidakpahaman akan diri Tuhan oleh umat-Nya sebelum Tuhan memberkatkan pengenalan akan diri Tuhan ini kepada umat-Nya. Tuhan juga berkenan mempermuliakan diri Tuhan pada saat Tuhan berkenan memberkatkan pengenalan akan diri Tuhan kepada umat-Nya. Dan Tuhan juga berkenan memberkati umat-Nya itu dengan berkat-berkat yang luar biasa yang datangnya hanya dari Tuhan. Pada saat Tuhan memberkatkan kepada umat-Nya ini pengenalan akan diri Tuhan. Untuk gampangnya kita katakan saja, umat Tuhan yang mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya adalah umat Tuhan yang selalu bertobat atas segala kesalahan dan dosa mereka. Adalah umat Tuhan yang selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Adalah umat Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan bersama adalah kebodohan yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh umat Tuhan di dalam pengenalan mereka akan Tuhan dengan sebenar-benarnya. Kata kebodohan di dalam tanda kutip di sini adalah pernyataan Tuhan. Sebagaimana dikutip oleh Ayub di pasal 42 ayat 3. Pernyataan Tuhan ini sudah disampaikan secara langsung oleh Tuhan kepada Ayub di pasal 38. Engkau bertanya, siapakah orang yang demikian bodohnya sehingga ia tidak mau mengakui segala sesuatu tentang Allah dengan mengucapkan kata-kata yang tidak berpengetahuan? Yang salah satu penafsirannya adalah orang yang berusaha mengetahui segala sesuatunya tentang Tuhan sebelum orang itu mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kemuliaan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh orang termaksud, yaitu mencari segala sesuatu tentang Tuhan sebelum orang itu mengakui
mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kemuliaan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan adalah kebodohan di mata Tuhan. Salah satu penjelasan akan penafsiran ini adalah kapasitas atau kemampuan pikiran manusia tidaklah memungkinkan manusia itu untuk mengerti akan Tuhan, mengerti akan pikiran Tuhan, mengerti akan rancangan Tuhan. Jika Tuhan melakukan sesuatu terhadap orang termaksud, dan jika sesuatu yang dilakukan Tuhan terhadap orang termaksud ini adalah sesuatu yang menyebabkan pergumulan, kesengsaraan, penderitaan, maka adalah suatu kebodohan di mata Tuhan apabila orang termaksud berusaha mencari alasan, mencari jawaban, mencari tahu akan sebabnya mengapa Tuhan melakukan hal termaksud terhadap si orang ini. Firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dengan jelas menyatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah kebodohan yang dilakukan oleh umat Tuhan di dalam mereka berusaha untuk mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan cara mempergunakan kapasitas mereka, baik kapasitas pemikiran maupun kapasitas manusiawi yang lain untuk mengerti kapasitas Tuhan. Itulah yang secara tersurat dan tersirat diakui oleh Ayub, sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan di pasal 42 ayat 3. Akulah orangnya, aku telah berbuat lancang karena aku telah membicarakan perkara-perkara yang tidak kuketahui dan tidak kupahami, perkara-perkara yang terlalu ajaib bagiku. Yang salah satu penafsirannya adalah Ayub mengakui kelancangannya, kebodohannya, yaitu ia berusaha mengetahui, memahami perkara-perkara Tuhan yang terlalu ajaib bagi Ayub, terlalu ajaib bagi kapasitas pemikiran Ayub. Poin penutup kedua, yang adalah poin penutup terakhir di renungan kita kali ini, adalah yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah umat Tuhan berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan pada saat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan sedang berkarya, sedang bekerja di dalam kehidupan umat Tuhan termaksud, yaitu sebagaimana dinyatakan baik secara tersurat maupun tersirat oleh Alkitab, yang salah satunya adalah firman Tuhan di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bagi umat Tuhan untuk berserah diri, untuk dipakai oleh Tuhan. Inilah yang pada akhirnya terjadi pada Ayub. Ayub tidak lagi bertanya-tanya
Ayub tidak lagi berargumentasi dengan Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Ayub. Ayub akhirnya berserah diri kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan bagi umat Tuhan yang berserah diri terhadap rancangan Tuhan, terhadap rencana Tuhan, terhadap tindakan Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan itu, Tuhan memberkati umatnya yang berserah diri sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Termasuk di dalam dipakai oleh Tuhan di sini adalah dipakai dalam situasi yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Mengetahui dengan jelas akan semua yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan dari nas kita kali ini, yang pada dasarnya berkat Tuhan kepada umatnya akan pengenalan diri Tuhan dengan sebenar-benarnya adalah melalui firman Tuhan, adalah melalui Alkitab, yang mana perwujudan dari pengenalan akan diri Tuhan dengan sebenar-benarnya adalah setiap umat Tuhan menghidupi firman Tuhan. Setiap umat Tuhan melakukan perintah-perintah Tuhan dengan taat. Setiap umat Tuhan menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat. Wahai umat Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Marilah kita dengan tiada henti-hentinya berdoa kepada Tuhan, memohon agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita untuk dari hari lepas hari menghidupi firman Tuhan. Lebih jauh akan penerapan ini, saya mengajak kita semua untuk menyimak ulasan-ulasan video YouTube sebagaimana terpampang di hadapan kita, yaitu dari channel ISM MBC. Saya mengimani jika kita semua umat Tuhan yang sejati menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.